Oke, sekarang kita masuk ke definisi komputer. Komputer secara definisi umum yaitu perangkat elektronik yang dapat menerima data, di mana data ini sebagai input, kemudian data yang diinput tadi akan diolah dan diinstruksikan oleh sebuah proses ya, atau sebuah otak di dalam komputer, dan menghasilkan output berupa informasi yang ingin kita hasilkan gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal komputer, komputer itu punya kata dasar ya, atau istilah dasarnya. Istilah dasar dari komputer yaitu compute dalam bahasa Inggris, itu artinya adalah menghitung. Basically kalau ngomongin soal komputer, pasti kita tahu komputer itu adalah suatu perangkat yang besar atau personal komputer, atau mungkin laptop, atau mungkin MacBook ya. Tapi sebenarnya komputer itu bisa kita rinciin lagi, detailin lagi, bahwasanya komputer itu ada yang sederhana loh, alat komputer yang paling sederhana ya. Contohnya seperti jam tangan, kalau teman-teman punya jam tangan pasti ya basically itu komputer, karena di dalamnya itu kita bisa menghitung apakah pergerakan angkanya berubah, atau menghitung semacam algoritma untuk menghitung alarm atau perhitungan jam gitu ya. Selain jam tangan, kalkulator sederhana juga melakukan sebuah compute ya, sebuah proses komputasi di dalam alat kalkulator. Basically kalau kita mainan kalkulator, kita kan pasti menekan tombol-tombol angka ya yang ingin kita hitung. Nah, ketika kita menginput angka-angka tersebut, nanti di dalam alat kalkulator itu akan menghitung hasil daripada angka-angka yang teman-teman berikan gitu. Jadi komputer itu alat yang bisa menghitung gitu ya. Kalau kita ngomongin soal orang awam juga ya, kadang-kadang kita suka keliru nih antara laptop, komputer, kemudian desktop gitu ya. Ada juga orang yang menilai bahwasannya komputer dan laptop itu berbeda, padahal basically mereka itu sama. Bahkan teman-teman sekarang kalau megang HP ya, itu basically komputer, karena di dalamnya itu ada proses atau ada otak yang menghitung semua respon dari teman-teman gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke sejarah komputer. Nah, komputer ternyata telah berevolusi hingga sekarang ya. Itu ada 5 generasi komputer. Nah, generasi pertama itu sekitar tahun 1940 sampai 1950, di mana mereka menggunakan tabung vakum, di mana tabung vakum ini sebenarnya kita melakukan sebuah input menggunakan teknologi panas ya, menggunakan uap panas, kemudian nanti panas ini akan mengindikasikan sebuah informasi biner 0 dan 1 gitu. Contoh dari generasi pertama itu adalah komputer yang bernama ENIAC. Nah, kemudian di generasi yang kedua itu sekitar 1950 sampai 1960 itu ada komputer namanya IBM 1401 ya. Nah, komputer ini udah mulai menggunakan teknologi transistor, di mana transistor itu sebenarnya basically dia menyimpan elektromagnetik ya. Di mana elektromagnetik itu kan kalau kita dasari sebagai atom ya, sebagai elektron. Elektron itu punya dua arah ke atas dan arah ke bawah. Jadi, kita bisa indikasikan bahwasanya arah elektron yang ke atas itu adalah 1, arah elektron yang ke bawah yaitu 0 gitu ya. Itu akan mengindikasikan informasi sebagai bilangan biner, yaitu bilangan 0 dan 1 gitu kan. Disclaimer dulu, sebenarnya komputer itu hanya bisa mentranslate 2 angka saja, yaitu 0 dan 1. Jadi kalau teman-teman punya angka 9, mungkin itu bisa diterjemahkan sebagai 01, 00, 110 gitu. Itu berbagai macam perhitungan-perhitungan bilangan biner ya. Gitu. Nah, masuk ke generasi ketiga yaitu 1960 sampai 1970. Ini udah mulai menggunakan integrated circuit. Jadi udah mulai pakai IC. IC itu sebenarnya
kombinasi daripada transistor, tapi dia punya pergerakan aliran listrik yang lebih efisien ya daripada transistor. Dan IC juga dia lebih kecil ya daripada transistor. Kemudian ke generasi keempat, itu di tahun 1970 sampai sekarang ya. Itu udah mulai menggunakan mikroprosesor dan menghasilkan komputer pribadi yang biasanya kita sebut PC ya. Itu udah mulai di generasi keempat. Kalau teman-teman punya PC, itu bisa saja PC teman-teman adalah generasi keempat daripada komputer gitu. Nah, generasi kelima itu generasi sekarang, yaitu komputer yang udah di-embed atau udah ditransformasikan atau disuntikan sebuah teknologi AI ya. Jadi perkembangannya udah ke AI kalau di generasi yang kelima begitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana sih si komputer itu bekerja gitu ya. Kadang-kadang kita kalau mainan komputer atau mainan HP, itu kadang-kadang kita hanya menekan satu aplikasi untuk kemudian aplikasi itu bakalan merespon dengan cepat apa yang kita pencet ya, atau yang kita tekan gitu. Nah, secara garis besar, komputer itu bekerja dalam 3 unsur ya. Unsur yang pertama yaitu unsur input, kedua proses, dan output. Pada unsur input, data itu di dalam sistemnya ya, itu data dimasukkan ke dalam komputer melalui perangkat input seperti keyboard atau mouse. Biasanya keyboard dan mouse itu biasanya kita sebut sebagai peripheral. Peripheral itu yang bisa kita pencet gitu ya. Kalau kita mainan HP mungkin layar sentuh ya. Kemudian ketika kita melakukan perintah berupa menekan suatu tombol, itu nanti perintah itu akan dibawa ke prosesor atau ke otaknya dari komputer itu untuk kemudian diproses dan dilanjutkan ke proses hasil atau outputnya gitu. Nah, output itu biasanya bisa ditampilkan dalam monitor ya, atau pergerakan layarnya yang berubah ketika kita mencet suatu tombol gitu. Nah, ada analogi sederhana juga kalau teman-teman masih belum memahami terkait penjelasan tadi. Komputer itu sebenarnya bekerja seperti kalkulator ya tadi ya. Ketika teman-teman melakukan atau memasukkan sebuah angka, itu teman-teman menekan tombol kan, menekan tombol. Nah, proses menekan tombol yaitu adalah prosesnya. Kemudian ketika teman-teman melihat hasil daripada kalkulatornya, itu adalah proses outputnya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke arsitektur daripada komputer modern. Nah, kalau teman-teman punya komputer sekarang dan teman-teman coba iseng merombak bagian dalam daripada laptop atau komputer teman-teman, itu harusnya punya 3 komponen utama dari komputer itu. Yaitu ada CPU. CPU itu adalah Central Processing Unit. Yaitu unit pemrosesan utama, basically dia itu otak daripada komputernya. Kemudian ada RAM, Random Access Memory. Ini disebut memori sementara, biasanya dia berguna untuk memproses semua aktivitas yang sedang teman-teman jalankan sekarang gitu ya. Ketika laptop atau komputer teman-teman hidup aja gitu. Jadi sementara. Kemudian ada storage atau HDD atau SSD ya, kalau teman-teman familiar dengan istilah itu, yaitu untuk menyimpan data dan sifatnya itu disimpannya permanen ya. Karena beda kalau kita ngomongin soal RAM itu disimpannya sementara. Kalau storage, HDD, HDD atau SSD itu disimpannya permanen gitu. Ketika maksudnya permanen itu ketika teman-teman matiin laptopnya, datanya itu nggak bakalan hilang gitu kalau kita simpannya di storage tadi. Kalau di RAM itu dia bakalan hidup ketika teman-teman menghidupkan HP atau menghidupkan laptop teman-teman gitu. Nah, 3 komponen itu punya suatu tempat ya, suatu tempat yang dimana suatu tempat itu akan menghubungkan antara prosesor, terus RAM dan storage tadi ya. Biasanya tempatnya itu namanya motherboard. Motherboard itu papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponennya. Nah, nanti ada
istilah namanya peripheral yang tadi udah disebutkan, yaitu alat-alat eksternal yang untuk kemudian teman-teman bisa melakukan proses input tadi. Peripheral itu bisa berupa keyboard, terus touchpad, trackpad, atau kalau teman-teman punya HP, itu kan layar sentuh, itu adalah suatu peripheralnya. Gitu. Nah, kalau teman-teman masih belum paham terkait penjelasan tadi, bayangkan sebuah arsitektur komputer itu seperti rumah. Ya. CPU adalah ruang kerja utama teman-teman nih, atau kantornya nih. Nah, RAM adalah ruang penyimpanan sementaranya. Kalau teman-teman punya kantor, ada meja, ada penyimpanan sementara gitu ya, yang dimana teman-teman harus menyimpan barang itu, tapi harus diambil juga ketika teman-teman udah nggak kerja lagi gitu. Kemudian ada storage itu seperti gudang penyimpanan, basically kayak kulkasnya. Kemudian ada motherboard, itu seperti kerangka rumah, kayak tiang-tiangnya. Dan peripheral itu seperti peralatan rumah tangga. Ya, gitu. Dalam terminologi komputer, teman-teman perlu tahu yang namanya bit data ya. Jadi tadi udah dimention juga bahwasanya komputer itu hanya bisa menerjemahkan informasi yang memiliki angka 0 dan 1. Jadi di luar dari 0 dan 1 atau bilangan biner itu tidak bisa. Nah, kumpulan dari informasi atau angka-angka 0 dan 1 itu biasanya digabungkan menjadi satu istilah ya, yang namanya bit data gitu. BIT data. Nah, bit data adalah suatu kumpulan tadi ya. Nah, bit sendiri adalah singkatan dari binary digit biner. Nah, ini adalah unit terkecil dari data dalam komputasi dan hanya dapat memiliki salah satu dari dua nilai, yaitu 0 dan 1. Oke, 0 dan 1 pada bit data ini mewakili nilai-nilai biner yang digunakan dalam sistem komputer ya teman-teman. Nilai-nilai ini itu kalau kita definisikan sebagai nilai yang biasa kita temui di kehidupan sehari-hari, itu seperti on off ya. 0 itu off, 1 itu on. Bit data itu adalah unit dasar daripada komputer. Kalau teman-teman pernah belajar biologi, mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya atom ya. Atom itu adalah unit sel terkecil dari tubuhnya. Nah, kalau di komputer, unit sel terkecil dari komputer yaitu bit data nih, teman-teman. Karena dia basically paling kecil, yaitu bilangan biner yang isinya itu 0 dan 1 gitu. Nah, bagaimana sih bit itu digunakan dalam komputer ya? Kalau dalam transistor, di dalam perangkat keras komputer ya, transistor ini itu bertindak sebagai saklar yang hidup dan mati ya. Tadi ada on, ada off gitu. Nah, kombinasi dari banyak transistor ini itu digunakan sebagai informasi untuk menyimpan dan memproses data yang masuk dan merespon inputan tadi. Nah, teman-teman juga perlu tahu istilah yang namanya byte. Byte adalah kumpulan dari 8 bit yang disebut byte ya. Jadi kalau teman-teman punya angka 01 terus ada 8, itu basically namanya byte ya. Byte adalah unit dasar untuk menyimpan data yang lebih besar seperti karakter dan teks. Itu misalnya huruf A dalam ASCII. ASCII itu adalah semacam huruf ya, huruf ASCII. Nanti kita pelajari lebih dalam terkait ini. Itu diwakili oleh byte dengan pola biner 01000001 gitu. Dan ini sebenarnya ada perhitungannya juga secara matematis. Nah, kalau teman-teman belum begitu paham terkait ini, yaitu ada sebagai analogi nih, teman-teman. Bayangkan bit itu adalah lampu kecil yang bisa punya dua keadaan atau punya dua sifat, yaitu menyala dan mati. Nah, kombinasi dari banyak lampu yang menyala atau mati dapat digunakan untuk membuat berbagai pola dan representasi data gitu. Nah, kalau teman-teman pernah dengar suatu Morse atau peluit Morse ya, itu biasanya peluit yang bunyinya itu rendah itu pendek gitu, dengan panjang, peluit yang bunyinya panjang, itu kalau kita kombinasikan bisa menjadi suatu informasi ya.
Itu salah satu implementasi daripada big data. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terkait bagaimana sih komputer itu bisa mengirim dan menerima informasi nih teman-teman. Kita sempat bahas tadi terkait CPU, RAM, dan penyimpanan. Ya. Kalau kita bahas lagi terkait itu, CPU itu sebenarnya seperti koki di dalam dapur ya, seperti chef lah ya. Kalau teman-teman punya toko, itu punya kokinya atau punya chefnya, di mana CPU itu adalah chefnya. Nah, RAM adalah seperti meja kerja untuk chef, untuk menyiapkan bahan-bahan, dan penyimpanan seperti lemari es dan penyimpanan bahan makanan itu adalah RAM atau penyimpanannya atau storage-nya tadi ya. Nah, komputer itu menerima input dari alat-alat eksternal tadi, dari peripheral seperti mouse, trackpad, ini udah dijelasin sih, tapi kita akan jelasin lagi. Dari peripheral, nanti si komputer itu akan merespon inputan dari user untuk kemudian menghasilkan output yang kita inginkan gitu. Oke, di dalam komputer itu pasti kita bertanya-tanya juga kan, bagaimana sih komputer itu belajar gitu ya? Bagaimana sih komputer itu bisa menerjemahkan bahasa-bahasa manusia untuk kemudian komputer bisa meresponnya dengan bahasa komputer sendiri gitu ya. Nah, kita harus tahu nih bahwasanya komputer itu ternyata punya bahasa sendiri nih teman-teman. Bahasa mesin, dan biasanya bahasa mesin itu dikelompokkan menggunakan bit data ya. Tapi dikelompokkan lagi menggunakan matriks, biasanya matriks data. Jadi di dalam matriks itu ada bit-bit data, kumpulan bit-bit data gitu. Dalam bentuk byte ya tadi. Nah, bahasa mesin yaitu bahasa yang dipahami langsung oleh komputer tadi. Dia punya bilangan biner, yaitu angka 0 dan angka 1 aja. Nah, kemudian matriks itu adalah struktur data dalam bentuk tabel yang digunakan dalam operasi matematik. Ini juga akan kita bahas lebih lanjut di mata kuliah yang lain ya, terkait matriks dan data. Kemudian, analogi dari bahasa mesin sendiri, itu seperti teman-teman menggunakan bahasa isyarat ya, yang sederhana atau secara langsung. Kemudian kalau matriks itu udah menggunakan tabel. Jadi kalau kita lihat suatu tabel, suatu diagram atau suatu informasi dalam bentuk tabel itu kan lebih enak dilihat ya, lebih enak dilihat dan bisa mencakup semua informasi gitu. Selanjutnya teman-teman perlu tahu terkait sistem file dan manajemen data. Ya, tadi kita udah belajar bagaimana komputer itu bisa mengirim data, kemudian bisa menerima data, ya. Kemudian tadi kita juga udah pelajari terkait arsitektur dan komponen komputernya. Nah, kita mungkin bertanya-tanya bagaimana si komputer itu memiliki sistem file atau penyimpanan file, atau bagaimana sih data itu bisa kesimpan. Kesimpannya itu dalam bentuk apa sih gitu kan? Itu pasti belum terbayangkan gitu ya. Karena basically itu udah mainan soal kuantum ya, kuantum dan elektromagnetik, dan skala daripada datanya, skala daripada informasinya itu udah skala-skala elektron ya. Itu sekitar 10 pangkat minus 9 gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang sistem file, itu sistem file itu adalah cara komputer itu mengatur dan menyimpan data di storage gitu ya. Nah, dari kumpulan-kumpulan data itu, ternyata dia punya representasi sebagai extension daripada file tersebut. Untuk mengkategorisasi file-file mana yang merupakan bentuk yang lain atau bentuk satu dan bentuk yang lain gitu ya. Nah, sistem file itu sebenarnya bukan extension yang biasa kita temuin atau semacam PDF atau TXT gitu ya. Itu ada sistem file contohnya seperti NTFS, FAT32, dan X4. Ini akan kita bahas juga di mata kuliah yang lain. Ini akan menjadi introduction aja buat teman-teman gitu. Nah, istilah manajemen data ya, ini perlu teman-teman ketahui juga. Ini adalah proses pengorganisasian, penyimpanan, dan pengambilan data.
Kita akan lanjutkan pembahasan yang seru ini terkait komputer di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.